Oke, sebelum dimulai, gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah dukung gue untuk terus berkembang. Dari doa-doanya, komentar-komentar positifnya, sampai komentar negatifnya. Gue gak nyangka kalau akhirnya gue bisa menyentuh angka 7.000 subscriber dalam waktu beberapa bulan. Berkat kalian yang 7.000 orang ini, gue masih tetap bikin video dan ngasih informasi sampai sekarang. Tapi inget ya, semua video gue ini bukan video edukasi. Gue bikin channel ini buat sekedar memberikan perspektif baru untuk kemudian bisa kalian riset secara mandiri. Karena gue pengen masyarakat kita itu bisa lebih kritis dan gak gampang terprovokasi sama apapun. Dan gue pun sama seperti kalian, warga sipil biasa yang pengen banget berkembang. Jadi gue sangat terbuka tentang kritikan apapun. Dan bahkan set gue akhirnya seperti ini pun berkat kritikan dari kalian. Jadi di sini adalah tempat kalian bebas mengkritik tanpa harus gue hakimi. Selama kritik kalian tetap berdasarkan kepada konteks. Dan di video ini gue akan bahas isu yang gak kalah penting dari video-video gue sebelumnya. Ayo kita mulai. Seperti yang kita tahu, sampai detik ini udah banyak banget konten yang ngebahas tentang seberapa bahayanya Cocomelon atau kartun-kartun serupa dengan pola penyajian visual dan audio yang sangat intens. Bahkan, kalau kalian search bahaya Cocomelon di YouTube, kalian bakal nemuin banyak banget kreator yang udah angkat suara soal ini. Mulai dari psikolog, edukator anak, sampai konten-konten kreator yang peduli sama perkembangan mental anak-anak. Tapi, meskipun informasi soal ini udah tersebar luas, gue yakin banyak dari kalian yang masih kesulitan buat ngejelasin hal ini ke orang-orang tersayang kalian, entah itu ke orang tua, pasangan, atau bahkan teman kalian yang punya anak. Masalahnya, penjelasan tentang bahaya Cocomelon ini seringkali menggunakan istilah-istilah teknis kayak short attention span, brain rot, atau golden age of brain development, bla 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 bla. Di sini gue akan coba menjelaskan ke kalian secara pelan-pelan dari segi teknisnya, tanpa perlu mikir berat-berat. Gue akan bahas dari beberapa sisi. Yang pertama, bagaimana warna dan visual dapat menciptakan kecanduan. Terus, dari segi repetisi dan kecepatan potongan gambar yang bikin ganggu fokus, sampai ke unsur musik dan cara penyampaian informasi yang terlalu hyperaktif. Kenapa semua gue bikin secara sederhana? Karena gue mau ngajak kalian untuk sama-sama paham kenapa Cocomelon itu bener-bener sebahaya itu. Dan kalau kalian udah ngerti, kalian juga pasti bisa lebih gampang ngajak orang lain untuk waspada. Kalau gitu, sebelum dimulai, gue minta kalian untuk kencangkan sabuk pengaman kalian. Ayo kita berangkat. Ambil satu contoh dari video Cocomelon yang ini. Coba perhatikan baik-baik satu frame aja dari video ini. Dalam satu gambar, kita udah bisa ngelihat betapa hebohnya perpaduan warna yang mereka pakai. Ada warna ungu, biru muda, oranye, terus merah tomat yang nyala banget. Semua warna-warna ini nggak cuma sembarangan dipilih, tapi dipakai dengan tingkat kepekatan atau saturasi yang tinggi banget. Jadi di gambar ini kalau itu warna ungu, bukan ungu lembut atau ungu pastel, tapi ungu pekat. Begitu juga dengan biru langitnya, bukan biru adem, tapi biru terang dan pekat. Kita bandingkan dengan animasi Puffin Rock. Warna yang mereka pakai berbanding terbalik dengan Cocomelon. Biru yang lebih pucat, oranye yang nggak terlalu mencolok, yang bikin animasi ini lebih enak dilihat daripada Cocomelon. Kita sebagai orang dewasa pun setuju kalau warna-warna ini terlalu mencolok untuk dilihat, apalagi kalau kita pertontonkan ke anak-anak. Nah, kenapa ini penting? Karena dalam psikologi desain dan dunia UI UX, warna-warna pekat dan terang kayak gini punya fungsi yang khusus. Biasanya dipakai buat narik perhatian kita ke hal-hal yang penting atau mendesak. Contoh paling dekatnya aja, notifikasi di HP kita. Coba pikirin deh, kenapa icon notifikasi biasanya warna merah pekat? Itu karena warna tersebut secara psikologi bikin mata kita langsung tertuju ke sana. Bikin kita penasaran dan akhirnya pengen langsung buka aplikasinya. Hal yang sama juga ditemukan di dunia perjudian, di mesin-mesin slot. Kalau kalian pernah lihat, mesin slot di kasino tuh penuh banget sama warna-warna di lampu-lampu kelap-kelip. Tujuannya jelas, menarik perhatian dan menjaga kita tetap tertarik dan terlibat sama permainan tersebut. Sama halnya yang terjadi dengan Cocomelon. Mereka menerapkan sedemikian warna-warna yang mencolok untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Mereka nggak peduli tuh adanya kerusakan mental yang terjadi sama anak-anak kita. Yang mereka peduli ya AdSense, uang. Mengulang adalah cara anak untuk belajar banyak hal. Ketika mereka menyukai sesuatu, mereka akan melakukannya berulang-ulang kali. Ini caranya mereka belajar untuk mendapatkan keterampilan, kebiasaan, dan pengetahuan secara cepat dan efisien. Sama halnya dengan apa yang mereka tonton. Terbukti, dari banyaknya channel anak-anak yang tiap videonya mampu menyentuh jutaan views. Karena anak kecil suka nonton video berulang-ulang. Kalau mereka udah suka satu video, mereka akan minta orang tuanya untuk menyetel video tersebut. Otak anak kecil dirancang untuk belajar lewat pengulangan.
Dan hal tersebut punya dampak yang baik untuk perkembangan anak. Karena pengulangan tersebut meninggalkan jejak pada otak sehingga anak mudah memproduksi memori atau mengingat sesuatu. Dr. Judith Hudson, pakar psikologi perkembangan anak dari The State University of New Jersey, New York, Amerika Serikat, mengatakan pengulangan atau repetisi yang suka dilakukan anak-anak usia 2-3 tahun ini merupakan cara mereka mengantisipasi kejadian yang akan datang. Itu dengan catatan kalau isi kontennya bermanfaat, mereka bisa belajar dari video tersebut. Nah, gimana kalau ternyata kontennya mengarah ke hal yang negatif? Di sini Cocomelon menuliskan kalau tujuan mereka ingin membantu belajar dengan pengalaman yang menyenangkan dan juga memberikan konten edukasi yang berkualitas. Sedangkan di video ini menceritakan video tentang anak yang tidak mau sikat gigi, gak mau pakai baju, gak mau tidur, intinya seperti hal-hal pembangkangan. Dan apa kata yang diulang oleh bayi tersebut? No, no, no. Coba lihat, berapa anak tetangga kalian atau ponakan kalian kalau disuruh dikit-dikit no, no, no. No, 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 no. Pernah nggak kalian perhatiin betapa cepatnya frame berubah di video Cocomelon? Ternyata itu bukan tanpa alasan, Pak. Otak kita, apalagi otak anak-anak, sangat responsif terhadap rangsangan visual yang intens dan cepat. Setiap ada perubahan gambar, warna, atau suara yang mendadak, otak kita ngelepas dopamin, zat kimia yang bikin kita merasa senang dan tertarik. Semakin cepat dan sering pergantian itu terjadi, semakin sering juga dopamin yang dilepas. Ini mirip yang kita rasakan saat scroll TikTok atau main game. Di sini gue mau ajak kalian kita sama-sama buat ngitung seberapa cepat pergantian gambar di video ini. Tuh, 2, 3, tuh, 2, tuh, 2, tuh, 2, tuh, 2, tuh, 2, 3, 4, tuh, 2, 3, tuh, 2, 3. Nah bener kan, rata-rata gambar berganti setiap 1 detik. Malahan ada satu gambar yang nggak nyampe 1 detik. Bandingkan dengan video yang lebih ramah buat ditonton anak-anak. Tuh, 2, 2, 3, tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Dikutip dari channel Chefantix di video yang berjudul The Nightmare That Is Cocomelon, mereka berhasil menghitung durasi terpanjang dari 4 animasi. Yang pertama, durasi terpanjang dari Cocomelon ada di 6 detik. Terus Arcane ada di 8 detik, Bluey di 27 detik, dan Encanto di 18 detik. Di sini memperlihatkan kalau Cocomelon punya durasi gambar paling cepat dari keempat animasi yang disebutkan. Efek yang ditimbulkan dari sini adalah kehilangan kemampuan untuk fokus. Sama kayak yang tadi gue bilang, kalau hal tersebut mampu melepaskan hormon dopamin. Ya otomatis rasanya pasti susah buat berhenti karena bikin kecanduan. Tapi hati-hati, terlalu sering terpapar stimulasi seperti ini bisa bikin kita, terutama anak-anak, jadi kurang sabaran, cepat bosan, dan susah fokus di dunia nyata. Karena secara realitanya, dunia nggak berjalan secepat itu. Kalian baca buku itu lambat, nonton video edukasi itu lambat, semua proses yang terjadi di kehidupan kita itu lambat. Kita harus terbiasa dengan hal-hal yang lambat, dan Cocomelon menghapus kebiasaan tersebut. Jadi setelah gua jelasin tadi soal kepekatan warnanya, hal negatif dari pengulangannya, sampai potongan gambar yang terlalu cepat, kita bisa tahu kalau nggak semua konten anak-anak itu sehat. Dan sebenarnya yang harus dikontrol itu perhatian dari orang tua. Bukan berarti orang tua ngasih tontonan yang lain, kemudian anaknya ditinggal. Ya nggak gitu juga. Semua balik lagi ke porsinya masing-masing. Yang jelas, tugas kita sebagai orang tua bukan cuma memberikan tontonan, tapi juga mendampingi dan mengedukasi. Dan ya udahlah. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku gua. See you on the next one.